Bayangin sudah capek-capek jualan, taunya malah rugi. Nah, itu topik yang pengen Mas Gus bahas kali ini, dimana mulai hari ini 1 November itu ada pembaruan atau penyesuaian biaya layanan yang di Shopee, khususnya untuk program promo ekstra dan gratis ongkir ekstra. Jadi teman-teman harus dihitung ulang lagi, harus dilihat produknya rugi apa enggak. Nah, ini mumpung masih tanggal 1 ini, teman-teman wajib cek satu-satu biar nanti kalau kejadian, kalau benar-benar emang rugi atau mepet, kita sudah antisipasinya dan kita sudah mengetahuinya. Jadi kita bisa action langsung, kita bisa langsung ubah biar nggak kejadian laku banyak tapi ternyata malah merugi gitu ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, mungkin Mas Gus minta tolong di subscribe dulu yang belum subscribe, dan juga dibantu like-nya. Cukup itu aja Mas Gus minta dibantu itu aja supaya lebih semangat lagi buat kontennya, buat sharing-sharing ke teman-temannya kayak gini, biar lebih semangat lagi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ataupun yang sudah like juga di dalam video ini. Nah Mas Gus, dalam video ini Mas Gus akan coba sharing persiapan, karena bisa dilihat per 1 November nanti promo ekstra dan gratis ongkir ekstra itu akan mengalami peningkatan atau kenaikan, penyesuaian biayanya. Nah yang kita bahas dulu yang promo ekstra teman-teman. Promo ekstra itu yang awalnya 2% nanti akan menjadi 4,5%. Nah yang kedua adalah program gratis ongkir ekstra yang dulunya maksimal 20.000 sekarang akan menjadi 40.000. Ini bisa dilihat juga ini per kuantitas produk. Jadi kalau produknya 2, hitungannya juga 2 teman-teman, bukan satu produk aja gitu ya teman-teman. Itu untuk topik utama kali ini. Nah makanya ini kan kenaikan mulai hari ini tanggal 1 November, jadi teman-teman harus dihitung, harus dilihat. Nah kalau seperti ini biasanya apa aja Mas yang Mas Gus lakukan? Nah Mas Gus kasih tip apa aja yang biasa saya lakukan ketika ada penyesuaian seperti ini. Yang pertama itu Mas Gus selalu ketika ada tanggal 1 atau mulainya berlaku untuk program itu, misal tadi tanggal 1 November ini, Mas Gus pertama langsung cek dulu setiap pesanannya dicek kita rugi apa enggak. Contohnya bagaimana Mas? Nih Mas Gus kasih lihat. Contoh ini ada pesanan kemeja, Mas Gus jual kemeja. Nah di sini kita lihat langsung per satu pesanan orderan yang masuk di tanggal 1, Mas Gus selalu cek rugi enggak. Tapi Mas Gus juga harus sudah hafal HPP produk tersebut berapa. Contoh kemeja ini kita di 3XL ukurannya, dan kita jualnya di 120, kita nanti terimanya di sekitar 91.000. Nah ini berarti kita masih profit teman-teman. Nah kita kan masih profit, itu berarti oke. Lah itu kita cek di perubahan tanggal 1-nya, kita cek satu-satu. Mungkin contoh lagi kayak celana inilah, coba Mas Gus cek satu-satu seperti itu. Nah contoh celana ini kita ambilnya di size berapa ini, 27, ambilnya di 130, kita masih terima di 143, itu kita masih profit. Nah itu masih aman. Tapi ini kan masih tanggal 30 ya teman-teman. Nanti kalau sudah tanggal 1 kita cek lagi satu-satu gitu. Itu untuk cara Mas Gus. Jadi setiap orderan yang masuk nanti tanggal 1, penyesuaian harga itu Mas Gus cek satu-satu. Kalau yang masih profit oke biarkan. Tapi yang kedua, kalau kita menemukan produk atau pesanan yang ternyata sudah mepet banget atau bahkan kita sudah rugi dari HPP-nya, itu Mas Gus langsung ke ubah harga yang rugi, kita ubah, kita sesuaikan lagi. Kalau teman-teman sudah tahu informasi ini, mungkin teman-teman sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Tapi kalau banyak juga yang masa bodoh nanti aja lah kalau sudah dirasa sudah berlaku, ada juga seller yang seperti itu. Nah seller yang seperti itu ini cocok buat kalian, harus dicek nanti tanggal 1-nya
produk yang rugi harus diubah harganya biar kita kerja sudah capek-capek nggak rugi, nggak cuma donasi ke Shopee, nggak kerja bakti ke Shopee gitu ya. Yang setelah sudah tahu harganya sudah tahu, ternyata kita nerimanya masih rugi, langsung kita ubah. Nah, yang ketiga lanjut lagi, setelah kita mau ubah kita harus riset lagi kompetitornya kita mau rubah di angka berapa gitu teman-teman. Kalau rubahnya masih mendekati atau kita bisa mengalahkan harga kompetitor yang paling rame contoh, itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan, karena banyak sekali yang harga-harga di Shopee ataupun di TikTok itu yang sudah nggak masuk akal di kita, maksudnya nggak tahu kan dia kompetitor itu dapat harga murah atau mungkin kualitasnya yang diturunin, ukurannya yang diturunin, kita nggak tahu. Kita nggak usah mikir yang itu, kita di luar kapasitas kita. Yang jelas kita kalau bisa mendekati harga itu, kalau bisa yang terbaik silahkan, tapi kalau nggak bisa jangan memaksakan. Kita kerja cari cuan, bukan kita jadi donasi atau kita kerja sosial, kerja bakti ke Shopee. Yang penting harganya masih kompetitif dalam arti misal kompetitor ternyata jualnya 100.000. Nah, si kakak atau teman-teman di sini, Mas saya sudah nggak bisa kalau 100.000. Nah, teman-teman bisa 105, 110 kayak gitu, tapi jangan 150. Kalau 150 ya kejauhan, mungkin ada yang beli kalau kita ngiklan, tapi 1-2 tok, nggak bisa buat kita jalan terus. Nah, kalau paling laris di kompetitor harganya 100 ya teman-teman boleh 105, 110, yang penting kita nggak rugi, kita masih dapat untung gitu teman-teman. Oke, yang terakhir mungkin dihitung ulang lagi biar nggak boncos kayak gitu ya. Setelah tahu harga kompetitornya, kita tentuin harganya itu tadi 100 mau 105, 110, kita harus ngitung ulangnya biar nggak boncos. Yang penting ada buat spare marketing, buat iklan, entah mau 10%, 5%, ada juga buat operasional 5% atau 10%, monggo. Yang penting ada profitnya, nggak boncos, ada budget buat promosi juga. Oke, itu teman-teman paling 4 tip atau cara yang Mas Gus kerjakan ketika ada perubahan penyesuaian biaya program-program yang ada di Shopee, khususnya di sini program promo ekstra dan gratis ongkir ekstra. Teman-teman harus ekstra hati-hati juga. Nanti setelah tanggal 1 silahkan dicek lagi, poin pentingnya di sini silahkan dicek lagi setiap pesanannya masih untung atau enggak. Kalau untungnya masih mepet, silahkan ambil action, atau bahkan malah rugi, silahkan ambil action, harganya diubah, diperbaiki, dihitung ulang. Tetap harus riset kompetitor juga, jualnya di harga berapa gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mas Gus selalu share tips-tips seperti ini buat teman-teman yang baru mulai jualan, biar nggak bingung menentukan harga, menghitung ulang. Jadi buat teman-teman jangan Mas Gus nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, ikuti terus akun ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum follow silahkan di follow, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi atau konten-konten tips sharing tentang jualan online berikutnya. Tetap semangat jualannya, jualan cerdas, orderan deras.